Ya, sudah disuntik oksitosin, mau nyepan plasenta, ternyata masih ada janinnya lagi, ibunya nggak tahu memeling. Ya, dipalpasi perutnya ibu. Sama kayak ya, apakah dilihat ada janin lagi apa tidak. Oh, sudah kosong, ya sudah kosong, tidak ada janin kedua. Berarti kita sudah mantep mau melahirkan plasenta. Plasenta lahir kurang lebih 15 menit setelah lahir. Nah, sambil kita palpasi tadi, ya kita lihat juga kontraksi uterusnya, kontraksinya kuat apa lembek, ya. Nah, ibunya juga sambil diajari, Bu, diusuk-usuk perutnya di sini. Nah, kenapa di sini? Kenapa di bagian kundus? Karena plasenta letaknya di atas kundus, ya. Nah, oke. Siapkan untuk injeksi oksitosin. Oksitosin itu diinjeksi secara IM di paha sepertiga bagian atas. lateral, ya, paling yang terdekat dengan si penolong saja. Kalau kamu di sebelah kanan, ya yang kanan diinjeksi. Ya, perlu diaspirasi apa tidak? Perlu. Ya, perlu ya, karena kalau kita kan IM jangan sampai nanti masuknya kita ke IB, ya. Oke, langsung injeksi aja. Gimana? di paha seperti ke atas lateral itu pinggir, ya, luar. Ya, gini di sini. Ya, pinggir atas. Ya, sudutnya berapa derajat? 90. Ya, bilang dulu, Bu, saya mau nyuntik obat dulu biar perutnya kontraksi, nanti ari-arinya bisa cepat keluar. Baik Bu, untuk ini saya akan melakukan injeksi ya, supaya ari-arinya itu cepat keluar. Di sebelah mana? Ini ibunya posisinya gini loh ya, litotomi loh ya. Ya, di sebelah paha bagian. berarti di sininya. Bukan di sini. Kalau ini masih ada kakinya ibu, ya, di sini ya. Di sini ya Bu. Nggak usah. Ini bukan untuk injeksi soalnya. 90 derajat. Aspirasi dulu. Ya, di daerah-daerah darah yang keluar terus disuntikkan kembali. Setelah itu masase lagi perutnya ibu Sambil ditekan. masase, ya, di masase sambil kita pantau kontraksi uterusnya keras apa lembek. Yang bagus keras apa lembek? Keras. Ya, kalau lembek takutnya ada perdarahan, ya. Filosofinya seperti balon ya, balon uterus itu mirip balon. Kalau dia membesar nggak ada isinya, balon itu keras apa lembek? Keras. Tapi kalau balon yang ditiup ada airnya. Nah, kalau perdarahan itu lebih terasanya lembek karena ada airnya. Ya, oke, sudah. Kemudian kita persiapan untuk mengeluarkan plasenta. Tekniknya apa namanya? PTT, penegangan tali pusat terkendali. Jadi plasenta itu keluar tidak ditarik, tapi ditekan, ya, tidak ditarik. Kalau ditarik nanti bisa keluar dan seterusnya. Keluar itu keluar. Penegangan tali pusat terkendali. Penegangan tali pusat terkendali. Ya. Nah, kemudian PTT itu dilakukan secara penegangannya itu dorsokranial. Dorsokranial itu dari bawah ke atas. Jadi kita megangkan tidak kencang begini, ya, bawah, kemudian ditegangkan lagi ke atas, di bawah ke atas. Dorso itu kan kaki ya, bawah. Kranial itu kan kepala, dari bawah ke atas, bawah ke atas, bergelombang. Nah, saat melakukan PTT, tangan kiri itu ada di sini, memasase di bagian suprapubik, ya, suprapubisnya di masase di sini, sambil masase di sini sambil menegangkan. Oke, ditegangkan. Kalau dia lepas berarti talinya tambah panjang, ditegangkan bawah ke atas. Oke, sudah memanjang, kita dekatkan lagi dengan memindahkan klem dari introitus vagina sejarak berapa? 5 sampai 10 cm. Dipindahkan, Mbak. 5 sampai 10. Buka. 5 sampai 10. 5 sampai 10 dikira-kira. Ya, oke. Plek.
Bisa toh? Sahur nggak semalam? Tidak. Kemudian tetap massage di sebuah pubis. Ini ditegangkan lagi. Bawah ke atas. Memanjang, diapakan lagi? Didekatin lagi. Dipindahkan lagi. Oke. Ya, tegangkan lagi sambil dimasase tangan kiri. Oh, memanjang lagi. Dekatkan lagi. Sampai kapan? Sampai plasentanya terlihat di introitus vagina. Kita bantu mengeluarkan secara memutar atau terpilin menggunakan kedua tangan. Oke. Terus jangan ditarik, biarin aja dia keluar dulu. Tegangkan. Ya, udah nih, udah keluar nih. Gimana selanjutnya? Dua tangan. Pegang dua tangan. Gini, Mbak. Nah, diputer. Puter ya. Oke, letakkan di underpad. Sampai klemnya Enggak apa-apa, biarin aja klemnya. Yang dipilih itu sebenarnya plasentanya saja, nggak usah digulung-gulung sama talinya. Ya, plasentanya doang. Ya, plasentanya aja. Nah, talinya nggak usah, jadi tetap taruh di sini, udah taruh di sini. Terus kalau sudah, ambil kasar dulu. Kasar dibersihkan sambil dilihat apanya, kelengkapannya ya, dibersihkan ya, darah-darahnya kita lihat. Selaputnya utuh tidak? Ada yang robek tidak? Ada yang terbelah tidak? Terus bolak-balik boleh sambil dihitung ke kotiledonnya. Kotiledonnya lengkap apa tidak? Normalnya 16 sampai 20. Meskipun jumlahnya misalnya 18, tapi ketika di situ ada tanda, oh ada yang hilang, ya kita curiga ada yang ketinggalan di dalam. Ya, misalnya utuh berarti aman. 16 tapi jumlahnya utuh, tidak ada tanda yang dia lepas, berarti aman ya. Dan dilihat diameternya ya. Diameter kira-kira berapa senti nanti didokumentasikan. Juga jamnya ya, pengeluar plasenta keluar berapa. Sudah, kalau sudah plasentanya diletakkan di bengkok dulu, bengkok. Kalau kita sudah merapikan ibunya selesai semua, baru nanti dimasukkan di gendongnya. Masukkan, Mbak. Sementara taruh di bengkok enggak apa-apa, digulung-gulung ya. Dengan plasentanya taruh di bengkok. Tapi nanti kalau sudah terbentuk tidak boleh dengan sudah. Kala 3 selesai. Kita lanjut ke kala 4. Di kala 4 itu apa yang dilakukan? Observasi. Pertama tetap kontraksi uterus ya. Kita lihat kontraksinya. Kalau ada luka hektik, ada luka misalnya etis atau robekan, dilakukan hektik. Kemudian dirawat lukanya, dibersihkan kemaluannya ibu, dibersihkan, diseka semua darah-darahnya, underpadnya dibersihkan, diganti bajunya ibu, dipasangkan pembalut celana dalam baju ya. Diobservasi selama 2 jam ya. 1 jam pertama tiap 15 menit ukur TTP, 1 jam kedua bisa 20 atau 30 menit. Selain TTP apa yang dilihat lagi? Ibunya ada pipis apa tidak? Kenapa kok ditanyakan? Kalau ibunya ada pipis, berarti kontraksi uterus muskulusnya bagus. Ya, kalau otot-ototnya kontraksinya bagus, berarti kontraksi uterusnya juga bagus. Kan uterus sama vesika itu juga berdekatan ya. Itu. Lalu kalau ibunya nggak mau pipis juga kita edukasi, ya, jangan sampai bu ini ada lukanya, ibunya nggak mau pipis, nggak mau pup, nggak mau makan, ya. Tadi MD-nya cara menyusui yang benar ya, ibunya 2 jam itu tidak kita biarkan terlentang saja, tapi sambil miring-miring boleh, sambil menyusui bisa ya. Kadang kalau ibu masih pertama kali, ibu primi itu menyusui bayi masih
Kalau misalnya menyusui juga sambil tidur, yang dimiringkan tidak hanya kepala bayi. Kalau kalian misalnya miring kepalanya tok kan nggak nyaman ya, apalagi bayi ini ya, yang dimiringkan dengan seluruh badannya. Lalu tekanan darahnya, ibunya ditanya ada pusing nggak, keringat dingin nggak, ya jumlah perdarahannya. Boleh tidur nggak ibunya? Tidak. Takutnya nanti tidur ternyata penurunan kesadaran. Ya, oke, selesai. Ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan mencoba satu persatu. Mau urut silahkan, mau dibagi dulu 1, 2, 3 silahkan.